Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Apriani dari jurusan Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan kepada dosen pembimbing pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perangkat lunak yang saya ambil, yaitu aplikasi CorelDRAW X6. CorelDRAW Graphics Suite X6. CorelDRAW X6 adalah software aplikasi desain visual yang komunikatif dan komprehensif untuk mengolah objek vektor atau objek solid yang cocok dipergunakan dalam berbagai media apapun. Syarat minimal yang harus dipenuhi komputer dalam instalasi: 1. Sistem operasi, yaitu Windows 8, Windows 7, Windows Vista, atau Windows XP. Yang kedua, prosesor Intel Pentium 4 AMD atau AMD Opteron. Yang ketiga, ukuran RAM sebaiknya 1 GB. Yang keempat, harddisk kosong minimal 750 MB. Dan yang kelima, resolusi layar 1024 x 768. Ini adalah tampilan lembar kerja dari CorelDRAW X6. Kemudian ini adalah menu-menu yang terdapat pada CorelDRAW X6. Apa saja menunya? Yaitu ada title bar. Title bar yaitu baris judul atau merupakan judul untuk program. Menu bar yaitu bagian yang berisi daftar menu, perintah, atau menjalankan suatu perintah. Toolbar adalah kumpulan tools atau alat yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat kerja. Yang keempat ada property bar, yaitu bagian yang berisi tombol-tombol perintah yang berhubungan dengan tombol yang terpilih pada bagian toolbox dan berdasarkan objek yang aktif. Yang kelima ada toolbox, yaitu bagian yang berisi beberapa tombol perintah untuk membuat dan memodifikasi objek gambar. Yang keenam ada scroll bar, yaitu digunakan untuk menggulung layar secara horizontal maupun vertikal. Yang ketujuh ada drawing window, jendela gambar yang terletak di antara area drawing pad. Yang ke-8 ada drawing pad, merupakan halaman lembar kerja untuk mendesain gambar atau objek. Yang ke-9 ada status bar, berfungsi untuk menampilkan informasi tentang objek pada halaman aktif saat ini. Yang ke-10 ada rows, garis mistar yang menunjukkan ukuran dan posisi objek dalam area gambar. Yang ke-11 ada color palettes, merupakan fasilitas untuk memberi warna pada objek yang dibuat. Masuk ke slide selanjutnya. Ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW. Di situ terdapat ada new blank dokumen, yaitu untuk membuka lembar kerja baru. Ada juga new from template untuk membuat objek grafis baru dengan menggunakan fasilitas template. Dan kemudian ada what's new, yaitu yang berisi informasi fasilitas baru dalam CorelDRAW. Terus ada learning tool, yaitu untuk membuka video tutorial, buku panduan, lembar kerja tutorial, ilmu dari para ahli, tips dan trik yang akan membantu dalam mempelajari CorelDRAW. Kemudian ada galeri, yaitu untuk membuka galeri. Kemudian ada update, yaitu untuk mengunjungi komunitas pengguna CorelDRAW di coreldraw.com. Kemudian ini ada tampilan tools yang terdapat pada CorelDRAW, yaitu ada toolbox dan layout. Toolbox berisi tombol yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan mengatur objek atau desain. Beberapa tombol disatukan ke dalam satu kelompok bersama tools lainnya yang dinamakan flyout. Flyout ditandai dengan segitiga kecil di sudut bawah kanan tombol. Jadi flyout adalah sebuah tombol atau icon yang terdapat pada sebuah grup tools atau menu. Di sini ada keterangan toolbox. 1. Pick tools untuk memproses objek lukisan per objek, misalnya memilih dan menggeserkan objek gambar dan mengubah untuk objek teks.
Yang kedua ada Shape Tools untuk memproses objek lukisan per titik, misalnya menumpulkan siku, objek, kotak, dan lain-lain. Di dalam tools ini terdapat 4 tools, yaitu Shape, Smudge, Brush, Resin Brush, dan Free Transform Tools. Yang ketiga ada Crop Tool, yaitu untuk menghapus area di luar area yang diseleksi oleh Crop Tools. Yang keempat ada Zoom Tool, yaitu untuk melihat objek lukisan berbagian atau seluruhnya dalam berbagai cara dan ukuran. Yang kelima ada Fine Tools, yaitu untuk menggambar kurva dan segmen garis lurus. Yang keenam ada Smart Fill Tool, yaitu untuk membuat objek gambar dari daerah yang bertumpang tindih dan memberi warna pada objek tersebut. Yang ketujuh ada Rectangle Tool untuk membuat objek gambar 4 persegi panjang. Ada Ellipse Tool, yaitu untuk membuat objek gambar lingkaran termasuk elips dan pie dan lain-lain. Kemudian ada Polygon Tool untuk menggambar poligon dengan menyeret atau drag di dalam jendela menggambar. Kemudian ada Basic Shape Tool untuk menggambar segitiga, lingkaran hati, dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian ada Tag Tool untuk membentuk objek teks, baik teks artistik ataupun teks paragraf. Kemudian ada Table Tool untuk menggambar, memilih, dan mengedit table. Kemudian ada Parallel Dimension Tool untuk menggambar garis berdimensi miring. Kemudian ada Straight Line Connector Tool, yaitu untuk menggambar garis lurus di antara dua objek gambar agar terhubung. Kemudian ada Blend Tool untuk menggabungkan objek dengan menciptakan progresi atau objek dan warna. Kemudian ada Color Eyedropper Tool, yaitu untuk mengambil informasi spesifikasi warna dan menggunakannya sebagai warna pilihan. Kemudian ada Outline Pen, yaitu untuk memproses garis pembentuk atau outline objek pada gambar. Kemudian ada Fill Tool, yaitu untuk memproses warna isi dari objek gambar. Kemudian yang terakhir ada Interactive Fill Tool, yaitu untuk mengisi objek gambar secara interaktif. Kemudian ada penjelasan beberapa format file untuk menyimpan dokumen, yaitu ada BMP, yaitu Bitmap Image, merupakan format grafis yang dapat dibaca oleh program grafis manapun. Informasi ini mampu menyimpan informasi dengan kualitas tingkat 1 bit sampai 24 bit. Kemudian ada EPS, yaitu Encapsulate PostScript, merupakan format yang sering digunakan untuk keperluan pertukaran dokumen antar program grafis dan ketika ingin mencetak gambar. Kemudian ada JPG atau JPG, yaitu Joint Photographic Expert Group, mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas sesuai dengan pilihan yang disediakan. Format file sering dimanfaatkan untuk menyimpan gambar yang akan digunakan untuk keperluan halaman web, multimedia, dan publikasi elektronik lainnya. Kemudian ada GIF, yaitu Graphic Interchange Format, hanya mampu menyimpan dalam 8 bit atau hanya mendukung mode warna, grayscale, bitmap, dan index color. Format file ini merupakan format standar untuk publikasi elektronik dan internet. Yang terakhir ada TIFF, Text Image Format File, mampu menyimpan gambar dengan kualitas hingga 32 bit. Format ini dapat digunakan untuk keperluan pertukaran antar platform. PNG berfungsi sebagai alternatif lain dari format file GIF. Kemudian di sini ada cara mengekspor gambar ke format JPG. Di sini kita memilih klik file di atas, baru kita klik yang bacaannya ekspor atau Ctrl E. Kemudian di sini ada juga cara mengekspor gambar ke format JPG dengan menggunakan CON. Di sini ada beberapa, ada JPG, ada AR, ada TIFF, ada PNG, dan ada lain-lainnya, dan masih banyak. Dan di sini kita memilih untuk JPG. Kemudian kita pilih ekspor. Kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan dari CorelDRAW X6 ini. Kelebihannya yaitu kelebihan dan kemampuan CorelDRAW memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Software ini secara de facto telah menjadi software standar di dunia desain grafis.
Beberapa tambahan fitur barunya tentu akan semakin mempermudah para desainer dalam berkarya. Software baru website Creator X6 yang disediakan di bundle Graphic Suite X6 sepertinya juga menarik untuk dicoba. Kemudian ada kekurangan juga dari CorelDRAW X6 ini, yaitu peningkatan versi CorelDRAW biasanya juga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan sistem komputer. Dengan menggunakan komputer yang sama, CorelDRAW versi baru terasa semakin berat. Hal ini membuat sebagian desainer grafis lebih memilih menggunakan versi lama yang sudah mencukupi kebutuhan desain grafis mereka. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya presentasikan tentang contoh perangkat lunak, yaitu saya mengambil contoh dengan aplikasi CorelDRAW. Apabila ada kesalahan kata-kata dari saya mohon maaf. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.